Jadi sebenarnya katakan hari itu juga, kalau dia masih ada di hutan, dia akan mati ya. Ya, sebagai orang Muslim, karena dia sudah mati saat itu, artinya walaupun tidak ditangkap pun, hari itu Dia dia akan mati akan kok. mati. Akan Itu mati. itu kita yakin ya, sebagai Yakin. Muslim percaya Sebagai betul. Muslim itu karena sudah ajalnya, gitu. Sekarang sudah waktunya. Sudah waktunya. Iya. Artinya akan mati juga. Tapi ini kan akhirnya matinya kan di tempat Jariska. Ya, Sehingga itu dari segi ilmu pengetahuan gimana itu? itulah pembelajaran yang sangat tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kita ditemani oleh seorang pakar badak Jawa dan badak Sumatera, yaitu Dr. Hewan Agil. Selamat pagi, Agil. Selamat pagi, Pak Prof. Ali Kodra. Insya Allah. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwasanya translokasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon sangat penting. Nanti kita akan diskusi dengan Dr. Agil mengapa penting translokasi ini. Tetapi dalam rangkaian pemindahan itu, translokasi itu, tiba-tiba yang ditranslokasi itu mati, yaitu saudara kita Mustafa, badak tua, badak jantan, dari Ujung Kulon, satu home rank di situ, lalu kemudian ketangkap, alhamdulillah, dan kita gembira sekali. Ada satu pengalaman yang mentranslokasikan badak ke kompleks yang namanya Jariska. Baik, kita lanjutkan. Kalau gitu mungkin saya mau bertanya sama Dr. Agil dulu. Jariska itu sekarang apa namanya ya? Tujuan sama filosofinya itu ya. Ya, Jariska sebetulnya kan dikembangkan dari sejak awal kita berbicara terkait dengan populasi second habitat, Pak ya. Second habitat. Tapi kemudian second habitat kan belum muncul-muncul karena sulit dapat. Akhirnya kemudian disepakati ada interim place yaitu Jariska, di mana waktu itu saran dari Prof. Ali Kodra itu menjadi Javan Rhino Studi and Research Area. Jadi hanya menjadi focusing pada studi and research. Untuk mempersiapkan nanti habitat kedua ada, itu kita sudah bisa mendapatkan badak-badak yang siap dipindahkan. Dan kita sudah mendapatkan pengetahuan terhadap badak Jawa itu sendiri gitu kan. Jadi Jariska itu ringkasan dari apa? Javan Rhino Studi and Research Area. Lokasinya di mana lokasinya? Lokasinya itu di daerah Taman Jaya. Taman Jaya. Di bagian Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi yang berbatasan dengan ujung barat ya? Ya toh? Ya, ujung barat artinya berbatasan dengan kegiatan penduduk. Jadi berarti situ ada soal interaksi antara masyarakat, antara kerbau dengan hewan domestik, hewan peliharaan dengan satwa liar. Tapi kan ini kan sudah diantisipasi sejak lama ya. Yaitu dengan adanya riset detail mengenai penyakit kuku, penularan dari penyakit dari kerbau ke ini kan. Jadi sudah ada persiapan itu ya. Pada saat dulu akan menjalankan Jariska itu kan ada surveillance. Dan itu juga dilakukan pada saat kita melakukan studi terkait dengan second habitat. Yaitu beberapa penyakit yang diperkirakan kemungkinan bisa menular dari hewan-hewan peliharaan, terutama di sini adalah sapi, kerbau gitu kan. Kemudian kemungkinan akan bisa menulari kepada terutama penyakit apa itu? Nah, kalau pada saat itu kan kita berbicara karena ini terkait dengan badak gitu kan. Kalau penyakit mulut dan kuku itu kan lebih cenderung kepada hewan berkuku satu. Nah, sedangkan badak kan
berkuku ya. belah gitu kan. Tapi dia juga masih termasuk berkuku ganjil kan. Ya. Jadi kemungkinan penyakit mulut dan kuku juga bisa masih bisa masuk ke Ya, badak. kemudian yang lain adalah antrak. Nah, kemudian penyakit yang lain itu adalah penyakit ingusan. Oke. Nah, itu penyakitnya yang lain adalah ada bakteri, kemudian penyakit ingusan juga itu adalah bakteri gitu kan. Nah, kemudian yang lain juga yang kita khawatirkan adalah dari parasit. Seperti cacing. Cacing, betul. Cacing, kemudian itu ada juga di kerbau sama sapi. Di kerbau, sapi itu merupakan penyakit yang cukup tinggi kecacingan ini. Dan terbukti di sekitaran lokasi Taman Nasional itu ada ya? Taman Nasional ada. Dari surveillance memang ditemukan potensial itu. Kemudian yang lain lagi yang kita sangat khawatirkan adalah yaitu penyakit parasit darah. Karena itu bisa disebarkan dari antar hewan itu melalui vektor. Bisa menjadi nyamuk, lalat terutama, lalat lalat tabanus itu yang bisa terbang cukup jauh, gitu kan. Jadi misalnya lahannya itu berbatasan hanya 2 km, 5 km, bahkan sampai dengan 10 km itu masih bisa menyeberang. Jadi kawan-kawan, sebagai pembukaan, ini kelihatannya juga ada ancaman dari berbagai kegiatan manusia ya. Terutama dari hewan-hewan peliharaan di luar Taman Nasional ya, terutama daerah sumur ya. Daerah sumur. Sapi, sama kerbau. Sampai sekarang bisa ada ya? Sampai sekarang masih ada, termasuk di berbatasan dengan Jariska itu juga masih ada beberapa, bahkan masih ada yang bandel gitu kan, masuk ke dalam. Masuk dalam. Padahal itu kan sudah dipagar, Pak. Iya, tapi masuk ke dalam tuh. Nah, itu pagarnya malah dijebol. Pagarnya jebol, dia akhirnya tetap masuk ke dalam. Nah, ini yang mungkin, tapi teman-teman dari Taman Nasional Ujung Kulon itu tidak habis-habisnya mereka melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat. Kita berikan apresiasi yang tinggi ya kepada kawan-kawan pegawai petugas Taman Nasional Ujung Kulon dengan mitra kerjanya termasuk YABI, kerja keras luar biasa untuk menyelamatkan badak. Dan salah satunya adalah kawan-kawan kegiatan yang kita sebut dengan translokasi. Itu gimana tuh sejarahnya bisa ada rencana translokasi? Itu kan mulai, mungkin Prof. Hadi juga hadir pada saat kita mengadakan workshop terkait dengan rencana emergency aksi untuk badak Jawa itu. Nah, salah satunya adalah yaitu karena populasi badak Jawa ini jumlahnya memang lebih banyak daripada badak Sumatera, tapi kan ini terlokalisir di dalam Ujung Kulon saja. Dan jumlahnya juga kalau menurut data dari pemerintah itu sekitar, data dari Taman Nasional itu dalam album ada sekitar 80 lebih. Taman Nasional dari album. Maksudnya dari album itu gimana? Kan mereka melakukan kamera trap video. Nah, itu kan mereka mencatat hewan badak-badak yang tercatat, yang terrekam itu dialbumkan dan ada nama-namanya, ciri-cirinya ada. Itu 80. Kemarin 84, kemudian naik 86 karena ditemukan anak-anak baru. Gitu kan. Nah, itu tetapi kalau kita melihat dari perkembangan populasi itu dari modeling yang kita sebut dengan itu kaum intelektual. Ya, nah itu diperkirakan kalau badak Jawa ini tidak dilakukan penanganan manusia terlibat di situ, jadi dibiarkan keterlibatan manusia. Ya, dibiarkan mereka, ya betul. Ya. Itu dibiarkan mereka berkembang biak sendiri, maka dalam 50 tahun itu akan punah. Akan punah dalam 50 tahun tanpa intensif manajemen. Ya, dan itu tanpa ada campur tangan. Bukan, tanpa adanya ada perburuan dan segala macam. Jadi dia normal aja itu dalam 50 tahun. Tanpa ada perburuan aja dia udah gone. Karena dari hasil analisis genetik yang dilakukan oleh kolega kita, Dr. Deddy Duryadi dan tim,
itu badak Jawa yang ada di ujung kulon itu hanya tinggal 2 haplotype. Dua Haplotype. Artinya itu adalah 2 turunan dari ancestor ibu dari atas, dari garis ibu. Itu hanya tinggal 2, Pak. Nah, tapi yang menariknya badak Jawa yang ada di museum, skeleton yang ada di tulang yang ada di Museum Bogor ini, itu haplotype 3. Apa artinya haplotype 2, haplotype 3 itu? Ya, berarti populasi yang di situ itu hanya berdasarkan keturunan dari 2 induk yang di atas. Induk 1, 2 hanya 2 ini. Nah, yang di museum geologi itu haplotype 3. Berarti kan dari garis ibu yang lain. Nah, sedangkan yang di museum-museum yang lain di Jerman, kemudian di Belgia, itu ada yang ditangkap badak Jawa dulu, Pak. Itu adalah dari Jakarta, Betawi dulu. Kemudian di Garut. Kemudian ada yang ditangkap di Yogyakarta. Jadi artinya populasi badak Jawa dulu itu mungkin yang habis diburu oleh orang itu adalah haplotype 3, 4, 5, mungkin lebih dan seterusnya. Jadi artinya keragaman genetik dalam populasi badak Jawa dulu itu sangat beragam sekali. Nah, ini tinggal 2, dan yang mengerikan adalah yaitu tingkat inbreeding haplotype 1 itu sudah 56%, Pak. Apa artinya? Artinya perkawinan incest, perkawinan sedarah dalam satu haplotype itu sudah 56%. Apa bahayanya? Bahayanya kan kalau inbreeding itu adalah satu penurunan kapasitas kualitas kesehatan. Rentan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua, berkembangnya kelainan-kelainan yang abnormal. Dan itu di dalam album di Taman Nasional sudah terbaca pada di gambar-gambar. Apa itu tandanya? Itu adalah tandanya telinganya ada yang ngaplek. Bukan ngaplek ini, Pak. Jadi telinga tuh ngaplek begitu? Iya, bukan biasa gini. Kemudian ada yang melintir. Gitu. Beda, secara fisik aja kelihatan. Secara fisik beda. Kemudian dari kelopak mata itu yang normal dengan yang abnormal itu kelihatan ada perbedaan. Dan juga ada beberapa yang berkembang ini seperti tumor pada tubuh. Dia itu ada kelihatan dari luar, Pak. Jadi artinya dari kawan-kawan peneliti ini dari mana tuh? IPB atau dari mana? Ya, kalau untuk genetik itu kan teman-teman dari IPB dibantu dengan untuk koleksi sampelnya kan oleh UGM IABI, kemudian oleh Alert yang di lapangan, kemudian yang terakhir juga Dr. Sandy dari UGM juga membantu untuk penelitian. Untuk misalnya kawan-kawan dari foreign university ada nggak terlibat di situ? Untuk genetik sampai saat ini masih lokal, masih di dalam. Jadi karya anak bangsa. Jadi artinya anak bangsa ini mengkhawatirkan keberlanjutan dari kelompok badak Jawa ini. Tanda-tanda sudah ada. Tanda-tanda sudah ada dan dari 2 haplotype itu, Pak. Rasionya haplotype 1 itu jumlahnya itu sekitar 70%. Jadi 70%. Yang haplotype 3 itu hanya 1/4-nya. Tadi saya kembali ujungnya mengenai jumlah atau populasi badak Jawa itu masih bagus nggak sih penyebarannya di Taman Nasional Ujung Kulon? Ya, kalau area penyebaran badak Jawa, saya bukan ahli, Pak, tapi mendapat kabar ya teman-teman itu sebetulnya dari seluruh. Teman-teman itu siapa? Ya, teman-teman dari NGO yang di lapangan, kemudian dari Taman Nasional, kan mereka kan rutin melakukan monitoring badak Jawa ini, terutama di tim khusus yang dikelola oleh Taman Nasional, itu sampai membuat album identitas individu dan segala macam itu ada, Pak. Sehingga demografi badak Jawa itu adalah salah satu data yang paling lengkap untuk satwa liar di Indonesia, karena sudah bisa menggambarkan tentang kapan dia ditemukan dari mulai remaja anak sampai kemudian dewasa itu. Apa namanya itu? Sandbox atau? Kalau mereka menyebutnya album populasi. Album populasi.
Jadi album populasi itu udah mendapatkan kira-kira jumlah 80 lebih sekarang. 80 lebih. Ya, Dengan 8, kondisi, kalau tidak salah 86 atau 87. dengan sekarang. kondisi haplotype seperti tadi, Ya, seperti 1 tadi. dan 2, sehingga mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Dan tingkat inbreedingnya sudah tinggi. Dan tinggi dan sudah nyata kelihatan. Sudah nyata kelihatan. Jadi berarti ini kejadian untuk seluruh individu yang ada di dalam Taman Nasional. Ya. Sehingga kemudian dari workshop tersebut disepakati bahwa waktunya kita melakukan breeding badak Jawa terprogram di Jariska. Yaitu dengan cara kita meningkatkan jumlah haplotype 2 dari populasi, sehingga dalam penangkapan kita memprioritaskan untuk bisa mendapatkan haplotype 2, kemudian betina terutama adalah itu haplotype 2, kemudian dengan jantannya itu bisa dengan haplotype 1. Harapannya dia nanti keturunannya akan meningkat, campur. Gitu. Tapi bisa nggak nanti ada haplotype 3 gitu di sini? Nah, itulah ya kenapa kemudian pemerintah menggaungkan program ART dan Biobank. Karena dengan tadi saya sampaikan yang di musim geologi itu haplotype 3. Nah, gen haplotype 3 ini itu bisa kita panen dari material. Bisa itu? Bisa, Pak. Dengan assisted reproduction technology itu. Teknologi berbantu? Iya, teknologi berbantu. Nah, itu dengan gen-gen dari haplotype 3 ini yang sudah nanti tergambarkan dengan baik, maka itu bisa diinsertkan kepada calon embrio badak Jawa yang baru. Sehingga apakah itu sudah masuk dalam perencanaan YABI Jariska? Ya, di dalam perencanaan ini dibangun oleh pemerintah dan kemudian YABI adalah salah satu mengusulkan. Jadi artinya YABI sudah memberikan usulan kepada pemerintah. Ya termasuk program yang translokasi ini, Pak. Ya, termasuk program translokasi. Yaitu mencari, untuk memilih badak yang terbaik. Tadi haplotype 2 itu bisa dikembangkan populasinya menjadi lebih banyak. Apa sudah mampu sampai para kepada peneliti dengan tadi meneliti bagaimana haplotype 1, 2? Ya, kalau dari sisi genetik, insya Allah tenaga kita, anak bangsa ini sudah mampu. Sudah siap. Nah, untuk sampai kepada pengembangan membentuk embrio baru dengan haplotype 3, kemudian haplotype 4, yang tadi kita harapkan bisa kita panen yang ada di Jerman. Mulai ART tadi. Ya, ART itu. Nah, itu kita butuh bantuan teknologi yang advance, dan itu sudah ditunjukkan keberhasilannya adalah oleh teman-teman di Amerika dan Eropa. Afrika? Ya, Afrika adalah salah satu lokasi yang dikerjakan, penelitian yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Itu Northern White Rhino. Northern White Rhino itu adalah salah satu contoh bahwa ART dan Biobank itu bisa sebagai salah satu backbone untuk konservasi spesies yang terancam punah. ART sendiri sudah dikembangkan di Indonesia? Alhamdulillah sejak tahun 2023 kami mendapatkan support dana dari TFCS Sumatera. Nah, itu membangun lab khusus ART dan Biobank untuk badak. Sudah terbangun sekarang? Sudah terbangun. Labnya di IPB University. Di IPB University. Dan harapannya itu bisa menjadi center ke depannya. Ya, dengan universitas yang lain tentunya kan. Karena kalau kita sudah nanti bergerak kepada produksi embrio dengan haplotype yang berbeda, kemudian sampai mengerjakan cloning dan segala macam, itu butuh komprehensif laboratori yang lebih besar. Harapan mudah-mudahan center ini bisa segera terbentuk. Nah, sekarang kita kembali nih kawan-kawan. Jadi artinya berbagai macam fakta tadi. Tentunya tadi ada satu workshop yang menyimpulkan perlunya translokasi. Bagaimana sih translokasi itu? Ya, translokasi itu kita memilih badak yang kita harapkan. Memilih. Bukan sekedar di situ ada. Tidak random asal dapat. Yang sekarang kan prinsipnya asal dapat kelihatannya. Kemarin nggak, Pak? Memilih, Pak. Dari Musafa itu ada terpilih gitu. Terpilih. Yaitu satu
dia haplotype-nya memang terpilih yang kita harapkan. Jantan, gitu kan. Itu haplotype 1. Nah, yang betinanya itu harapannya adalah haplotype 2. Gitu. Itu ditargetkan. Jadi ada satu perencanaan seperti itu. Ada perencanaan sendiri. Dan pada saat diskusi persiapan untuk translokasi juga sudah dibicarakan terkait dengan tadi selain genetik, kemudian yang kedua juga terkait dengan kondisi si hewan, kesehatan. Nah, mungkin ini yang ke depan perlu menjadi pertimbangan kita juga. Bukan hanya sehat, tapi harus punya potensi untuk breeding. Umur. Nah, itu yang mungkin waktu itu kelupaan. Bukan kelupaan, Pak. Karena mungkin data yang ada itu tidak bisa menggambarkan secara real berapa sih umur dia. Karena waktu itu dari kondisi fisik, kondisi cula itu nggak bisa menaksir itu. Ya, karena ketahuan dia umurnya berapa kan dari pertama kali tercapture. Diperkirakan itu umurnya sekitar 10 tahun. Nah, kemudian pada saat kita nangkap itu ada sekitar dari sejak tercapture ke ini itu ada sekitar 22 tahun. Kata pemeriksaan para ahli dari monitoring. Tim monitoring. Jadi diperkirakan waktu itu 33 tahun. Nah, 33 tahun kalau kita melihat pada potensi badak-badak itu masih bisa potensi untuk breeding, terutama jantan, Pak ya. Jantan masih mampu untuk menghasilkan sperma. Ini bisakah nanti katanya tadi ada keinginan untuk memilih dari segi umur, dari segi kesehatan sebelum badak masuk ke pit trap tentunya. Masuk ke Jariska. Kalau masuk ke pit trap kan nggak bisa, itu seadanya. Itu masuk yang penting kita nanti ketahui bahwa ini betul badaknya. Nah, baru kita periksa nih umurnya berapa. Nah, di situ di lokasi di lapangan itu. Di lapangan setelah dimasuk pit trap. Ya. Rencana ke depan memperbaiki protokol yang sebelumnya, yaitu tidak langsung dibawa ke Jariska, tapi dimasukkan ke Boma sementara yang ada di dekat pit trap. Oh, di dekat pit trap ada Boma juga. Ada bomanya. Itu nanti yang barang yang tidak sesuai dengan tujuan kita dilepas bisa dirilis lagi. Gitu. Dirilis. Kenapa nggak diperbaiki di Boma? Ya kalau umur nggak bisa diperbaiki. Nggak sakit tadi. Oke, kalau sakit bisa diobati. Kalau sakit itu bisa diobati. Kalau umur ya nggak bisa. Itu take it for granted. Udah lewat ya sebaiknya dilepas aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah cacing, itu bisa bisa cacing. Contohnya waktu kita nangkap si Rosa Pak dulu. Ingat waktu di BBS. Iya. Itu kan kita kasih obat cacing, besok subuh-subuh seluruh hamparan Boma itu isinya cacing semua. Jadi artinya ini kawan-kawan, cacing itu udah menjadi suatu tolak ukur keberhasilan manajemen badak, tingkat kesehatan ke depan. Jadi artinya patut dicurigai cacing ini kan. Jangan-jangan sudah tersebar di seluruh ujung kulon kan gitu kan. Kalau kita udah ketahui deh kondisi cacing itu, kita ketahui analisisnya bagaimana dan kekhawatirannya apa. Sehingga bisa nggak di-manage itu habitat itu? Ya, sebetulnya dari sejak kita mendirikan Jariska dulu, Bapak, waktu Pak Hadi mengawal pembentukan Jariska, itu kan dipagar semua. Dan itu menghindarkan kerbau dan hewan-hewan peliharaan itu masuk ke dalam. Nah, sekarang kemarin pada saat Jariska itu sudah tidak berfungsi cukup lama, itu kan pagarnya kan hancur semua, Pak. Kendor. Nah, itu kerbau itu masuk ke dalam, dan pada saat dia masuk ke dalam, maka kan vektor-vektornya kan banyak. Itu yang bisa menyebarkan dia kemana-mana. Apa aja vektornya tuh? Ya salah satunya adalah ini siput. Siput. Gitu, ya, siput. Nah, kemudian bisa juga hewan yang lain, yang kecil gitu kan. Misalnya di situ ada rusa, dia terinfeksi, kemudian menyebarkan melalui fesesnya kemana-mana, itu kan bisa juga gitu. Nah, jadi kalau langkah pertama yang paling penting untuk mencegah itu adalah memaksimalkan lagi fungsi ini perimeter ini
membatasi masuknya hewan domestik. Oke, tapi ini kan barang kan udah masuk. Ya, iya. Jadi cacing udah masuk ya. Ya. Dan bahkan mungkin udah menyebar Ya. ke Santero Taman Ujung Kulon. Bagaimana itu? Nah, sebetulnya secara alami kalau hewan itu kan punya insting dan secara fisiologi. Maksudnya badak nih? Ya badak ataupun yang lain, Pak. Pada saat dia ada parasit, dia akan makan makanan tertentu yang itu bisa menjadi antiparasit gitu kan. Nah, kebetulan kemarin pada kasusnya Mustafa, dan ini juga yang kemudian kami memastikan bahwa Mustafa ini umurnya sudah melewati dari apa yang kita harapkan. Ternyata berapa? Kalau saya bandingkan dengan umur yang paling tua sekarang badak yang kita ketahui dengan kondisi fisik yang bagus, itu adalah Bina. Bina yang ada di badak Sumatera yang ada di Waikambas. Nah, Bina itu sekarang umurnya 45 tahun. Oh, dibandingkan sekarang? Bandingkan dari sisi anatomi gigi. Nah, Bina itu giginya masih bagus, Pak. Walaupun sudah tererosi, tapi masih bisa makan, masih bisa menggigit ranting dengan baik. Okay. Kalau ini? Nah, Mustafa dari hasil nekrosi kemarin itu 3 gigi premolar, itu bagi gigi depan yang premolar yang ada di depan itu 3 tuh aus habis, Pak. Artinya udah tua. Artinya sudah rontok, erosi ataupun yang demikian itu menggambarkan bahwa umur ini sudah sangat tua sekali. Dan juga gigi molarnya yang belakang juga sudah tererosi. Oke, baik. Jadi artinya kembali masyarakat menginginkan ya pilihlah yang baik, masuk ke Jariska. Jadi ternyata program translokasi juga udah memikirkan itu ya. Sudah, Pak. Jadi di samping Pitrep itu ada boma ya? Sebenarnya ada boma saat itu. Nah, kemudian pada saat translokasi Mustafa saat itu dengan kondisi cuaca yang ada waktu itu diputuskan untuk lebih baik segera dipindahkan ke sana dengan harapan yaitu tadi satu sehat, yang kedua umurnya masih sekitar 30 tahunan. Tapi itu kan semua para ahli semua, kan di boma diperiksa mestinya kan. Oh ini udah Nah, kemarin kan tidak sempat masuk ke boma sementara, Pak. Langsung masuk ke kandang kandang angkut dan langsung aja diangkut. Ya, kandang angkut dilihat kondisinya saking bahagianya. Ya, saking bahagianya ini juga euforia dalam program konservasi ini harus menjadi perhatian kita untuk tidak muncul. Jadi tetap kita bisa melakukan evaluasi di setempat gitu kan. Walaupun kemarin sudah dilakukan. Nah, ini mungkin juga pada saat kita diskusi di lapangan. Kenapa dibawa? Ya karena dia bisa makan normal. Nah, ternyata yang luput dari perhatian kita adalah pada saat itu kan kita ngumpulkan daun semua, Pak. Jadi si Mustafa ini kasih makannya daun. Ya masih bisa gigit. Masih bisa gigit daun. Seperti badak normal. Seperti normal. Kemudian dari tubuhnya juga memang besar, gemuk, gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah masuk ke Jariska, pada saat diberi makan, dikasih ranting, sudah nggak bisa gigit. Kenapa hanya dalam waktu 2 hari ya? Kok sebelumnya kan ini kan berbulan-bulan si Mustafa itu di lapangan. Kenapa ya? Nah, ini dari hasil nekropsi oleh Prof. Bambang Ponco di kedokteran hewan itu, dan juga oleh Dr. Subangkit yang melakukan nekropsi on-site waktu itu. Nah, ini ditemukan hal yang di luar dugaan kita semua. Apa itu? Yaitu adalah chronicle malnutrisi. Chronicle malnutrisi. Jadi ya tadi menyambungkan dari kondisi gigi Pak Prof. Hadi, giginya sudah habis. Artinya dia tidak bisa makan dalam jumlah yang cukup, kemudian juga makan jenis-jenis tanaman yang ada rantingnya atau ada bagian yang keras, sehingga dia hanya makan hanya daun-daun saja. Jadi sebenarnya katakanlah hari itu juga kalau dia masih ada di hutan,
dia akan mati ya? Ya, sebagai orang Muslim, karena dia sudah mati saat itu, artinya walaupun tidak ditangkap pun, hari itu dia akan mati. Akan mati. Itu kita yakin ya, yakin. Sebagai Muslim. Sebagai Muslim itu karena sudah ajalnya, gitu. Karena sudah waktunya. Sudah waktunya, artinya akan mati juga. Tapi ini kan akhirnya matinya kan di tempat Jariska. Ya. Sehingga itu dari segi ilmu pengetahuan gimana itu? Itulah pembelajaran yang sangat tinggi sekali. Oke. Pak, jadi pada saat melihat badak ini, setelah kita lihat kumpul para ahli mengenai penyakit itu. Penyakit dan juga anatomi. Oke. Nah, jadi pada saat kita melihat kulit atas ini sudah turun, nah itu kita harus sudah curiga bahwa artinya cadangan lemak di bawah kulit itu sudah habis. Habis mudah. Dan itu terbukti pada saat kita melakukan nekropsi, lemak di bawah kulit itu kering, Pak, habis, nggak ada. Jadi artinya badak ini sudah memetabolisme lemak semaksimal mungkin di tubuhnya untuk energi dia. Nah, kemudian juga asites. Asites itu artinya penimbunan cairan. Nah, itu ditemukan di seluruh rongga abdomen perut. Itu banyak sekali. Artinya bahwa si badak ini memang sudah malnutrisi. Kalau malnutrisi kan tinggal plasma itu mudah sekali habis-habisan itu. Merembes keluar cairannya gitu kan. Kemudian yang satu lagi yang kemarin saya pada saat nekropsi agak kaget itu adalah yaitu penimbunan cairan di rongga otak. Apa itu di rongga otak? Ya artinya bahwa malnutrisinya ini sudah sangat parah sekali. Melewati batas sudah melewati batas. Dan kemudian gambaran ketuaan itu dari organ-organ sudah kelihatan, Pak. Organ ketuaan bahwa dia sudah mengalami ketuaan. Jadi secara pasti dengan pembandingan dengan badak yang ada di Waikambas, umurnya berapa itu? Lebih dari 45 tahun. Mustafa ini? Kan Mustafa ini lebih dari 45 tahun. Berapa umur badak di alam itu sesungguhnya? Kalau dari rekod yang sampai saat ini ada, yang tertua adalah Bina, 45 tahun. Itu. Jadi Bina sebagai standar? Sebagai standar, karena kalau sebelumnya kan sekitar 40 tahun, 36, 44 tahun dari buku-buku lama gitu kan. Nah kemudian setelah Bina ini berkirakan 45 tahun, masih bertahan dan badannya masih bagus. Ya mestinya bisa lebih dari 45 tahun. Tapi Bina masih bagus reproduksi? Masih bersiklus, masih ada ovarium masih aktif gitu kan. Baik, kalau tadi kan begini, orang bertanya mengenai lalu kelanjutannya gimana? Ya. Apakah tetap translokasi diadakan? Ya. Jadi gimana jawabannya tuh ya? Ya, saya secara pribadi dan juga pengetahuan saya terkait dengan reproduksi dan juga genetik, menganggap bahwa translokasi ini suatu keniscayaan harus kita lakukan, Pak. Kalau tidak, populasi di sana seperti yang tadi di dalam vortex dalam modeling itu 50 tahun akan habis. Ya, kalau tanpa ada apa-apa. Ya, kekhawatiran orang-orang adalah dari segi pengetahuan bagus lah. Kita mengetahui kondisi cacing dan sebagainya. Tapi kan satu pekerjaan yang sia-sia. Kalau misalnya tadi pada saat masuk pit trap itu nanti ketangkap lagi badak yang mungkin kalau tua sudah mulai tahulah kita bercacingan lagi gimana? Nah, kalau dia dalam perbaikan protokol depan itu rencananya dari pit trap masuk ke boma sementara yang ada di lokasi pit trap gitu. Nah dari situ kita bisa melakukan assessment semua dari mulai koleksi fesesnya untuk melihat telur cacing dan segala macam. Nah kalau itu ada maka kita beri obat cacing segera sampai dia sehat, gitu kan. Kemudian kalau kita ambil dari sampel darah, kemudian ternyata ada parasit darah dan segala macam, ya kita obati dengan parasit darahnya. Ya, Dokter Agil, itu kan pengalaman juga. Ya translokasi kita dari BBS ke sini, termasuk juga Kalimantan ya. Ya, betul. Apakah kemajuannya dari sistem translokasi di Taman Nasional Ujung Kulon? Ya, dari perencanaan kemarin pada saat melakukan translokasi
itu dari sisi teknik yang dilakukan, memilih pit trap itu dinilai oleh teman-teman dari ahli dari luar pun itu adalah yang terbaik. Oh, karena pit trap terbaik. Karena kalau dari segi luasan, dari segi ya fungsinya pas lah. Pas gitu Pak. Karena kalau misalnya kita menggunakan darting itu dengan kondisi alam seperti di ujung kulon itu kemungkinan besar akan kita kehilangan akan lebih banyak gitu. Lalu kemudian juga dengan sistem transportasi laut sampai naik lagi darat di sana, itu dianggap teknik yang terbaik. Dan sementara ini dengan kondisi alam di ujung kulon seperti itu adalah karena itu cukup cepat Pak pergerakannya sampai dari segi waktu segi waktu itu. Jadi tidak lama, dan si badak dalam kondisi di kandang angkut itu dalam kondisi termonitor dan aman gitu kan. Nah, yang tadi saya sampaikan perbaikan yang paling nyata itu adalah rencana ke depan, yaitu membangun boma di lokasi dekat pit trap. Ya, dekat pit trap, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan intensif dari mulai kesehatan, kemudian anatominya dan segala macam. Pada saat ini memang adalah yang badak yang targeted dan bisa kita anggap mampu breeding, maka itulah yang akan kita pindahkan. Baik. Jadi artinya bahwa target tadi disampaikan oleh Dr. Agil adalah sepasang. Ya. Sekarang udah mulai nih. Jalan lagi nih operasi sampai menghasilkan sepasang jantan betina. Kan gitu. Lalu ada boma di situ. Sehingga nanti pengalaman-pengalaman yang tua dari kondisi cacing itu dapat di treatment nantinya kan gitu kan. Oke. Nah sekarang yang terakhir nih Om Agil. Jadi artinya kekhawatiran kita itu kan cacing kembali lagi sudah menyebar ke seantrio ujung kulon. Itu gimana caranya untuk menghilangkan cacing? Ya, sebenarnya cacing ini kan bisa kita potong siklusnya, yaitu dengan dengan cara kita melakukan surveillance. Nah ini sehingga kami para dokter hewan dan juga dengan Taman Nasional kami sudah mendiskusikan, dan ini harus kita melakukan surveillance penyakit ini. Apakah betul di daerah-daerah ujung kulon ini sudah tersebar demikian masifnya? Nah kalau tidak, contoh Mustafa ini kan karena kombinasi nih Pak, cacing dan ketidakmampuan dia memakan yang secara internal malnutrisi bisa kan kayak jambe, kemudian ada buah-buahan tertentu itu kan kalau dimakan itu bisa membunuh cacing, menahan cacing. Jadi itu kan yang disebut dengan, kalau istilah industrinya kan bioprospeksi Pak. Bioprospeksi. Sebenarnya kan internal di dalam hewan itu sehingga dia bisa membunuh sendiri. Nah, pada kasus Mustafa ini kan karena ketidakmampuan dia mendapatkan pakan-pakan yang dibutuhkan oleh dia. Jadi satu tadi surveillance itu akan diaktifkan, baik itu cacing, kemudian parasit darah, gitu kan. Itu. Nah kemudian kalau parasit darah berarti kita harus memutus vektornya, yaitu jarak antara hewan peliharaan yang sapi kerbau itu dengan areal Taman Nasional ini harus sejauh mungkin. Sehingga jarak vektor ini tidak bisa masuk ke dalam. Sehingga harus ada suatu penelitian mendalam mengenai siklus rantai makanan parasit tadi sampai ke tubuh itu Tapi saya sudah deteksi sejak saya penelitian mengenai mengenai banteng. Saya sudah gambarkan itu Kita tuh di sini yang paling bahaya tuh kan, sehingga kita harus semua Taman Nasional untuk melakukan riset mengenai siklus rantai makanan daripada sistem di situ. Ya sebetulnya Yabi di WK Kampus kan melakukan juga. Nah ini tinggal ujung kulon harus mulai lagi. Ya, jadi artinya begini, ini sebagai tadi yang terakhir, tentunya Om Agil kita harus melakukan changing, perubahan besar-besaran mengenai sistem pembaruan manajemen intensif tentunya kan gitu. Yang tadi dengan cara tidak parsial parsial, sehingga semua
yang terlibat dalam pengolahan badak ini menjadi bersatu padu ya. Yeah. Kira-kira gimana? Manajemen holistik dan komprehensif. Yes. Pak. Jadi semua pihak, baik itu Taman Nasional yang sudah bekerja dengan mempertahankan dan memonitor badak-badak ini, itu harus juga kita support oleh teman-teman dari kedokteran hewan, kemudian juga dari kehutanan untuk melakukan studi dengan komprehensif di daerah Taman Nasional ini, sehingga jangan sampai kemudian muncul musafa berikutnya. Yang alami Pak, gitu. Betul. Yang alami artinya tadi Pak Hadi menanyakan, kalau ini tidak ditangkap dia mati nggak? Ya mati Pak. Dengan kondisi malnutrisi demikian, kemudian kecacingan yang demikian, itu akan mati. Walaupun dari sisi port di entry kematian memang bukan cacingnya, tapi adalah ketidakmampuan dia untuk bernafas karena tadi udema itu sudah sampai di paru-paru. Paru-parunya itu penuh dengan air. Oke. Gitu. Jadi kesulitan bernafas, kemudian Dr. Agil sebagai orang yang berkecimpung dalam soal dunia perbadakan, dalam maupun luar negeri, apakah situasi Ujung Kulon ini masih optimis? Selain bencana alam Pak ya? Ya, sama pencurian ya? Ya, dan dengan perburuan. Ya, gitu. Dan perburuan. Kalau arti tadi dengan tanpa ada bencana alam dan perburuan, dengan kondisi proteksi yang sekarang, kemudian dengan perubahan manajemen di mana kita sudah terlibat di dalam pengelolaan habitat dan juga populasinya, yaitu dengan melakukan breeding ex situ, yaitu mengatur flow genetik daripada populasi yang akan baru yang nanti dihasilkan, baik dengan kawin alam maupun dengan teknologi. Insya Allah Taman Nasional Ujung Kulon akan menjadi satu-satunya Taman Nasional di dunia yang masih akan memiliki badak Jawa. Insya Allah. Jadi artinya ada kesatuan dari sumber daya manusianya ya. Jadi mestinya antara IPB, UGM, barangkali, kemudian Untirta yang lokal di sana. Kemudian juga Jakarta kan itu kan. Kementerian Kehutanan. Harus bersatu padu bahwasanya ini adalah satwa yang harus kita sama-sama lindungi. Bukan milik A, bukan milik B. Betul. Kita membantu pemerintah sama-sama kan. Saya kira itu kawan-kawan yang pertemuan dengan Dr. Agil ini adalah sebenarnya selama saya ketahui bahwa orang yang berkecimpung dalam soal satwa liar, badak, tentunya berasal dari badak Sumatera. PhD-nya itu adalah nggak tahu lulusan mana, IPB atau Jerman sih Agil. Kombinasi IPB dan Jerman. Sehingga dosennya pun kombinasi antara siapa yang Profesor Keith Hodges sama Profesor Ali Kodra. Ya, insya Allah ini kita masih optimis. Mohon bantuan dari seluruh bangsa Indonesia. Kebijakan terus terangnya Bapak Presiden juga. Jadi bukan hanya soal gajah, tetapi juga badak juga harus memerlukan perhatian yang sangat serius. Karena kita semua mengkhawatirkan keberlanjutan daripada badak Jawa dan tentunya badak Sumatera juga. Tapi badak Jawa dulu yang ada di Ujung Kulon yang jelas sekali lokasinya. Dan itu memerlukan effort yang sangat tinggi sekali. Memerlukan bantuan kebijakan yang tinggi sekali. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan podcast ini akan memberikan attention yang lebih tinggi lagi. Badak adalah milik kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Om Agil. Sama-sama, Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.